12. Bentar. Turun sip, habis sip 3, sekarang sip 2. Oh, di sip 3 sekarang di sip 2. Ya udah Eh, kalau enggak, Pia dulu aja yang ya, presentasi biar dulu modern. aja. Terus gini, Pia, apa? Nanti kalau ada antrian, sampaikan aja sama antrian ya. Saya kan mau ada tamu dari Disperindak. Jadi nanti kalian presentasi aja jalan terus. Nanti tolong dipimpin sama ketua kelas gitu ya. Nanti tanya jawabnya ditulis siapa yang berpartisipasi gitu ya. Takutnya Via kan udah mulai teler lagi menyambung lagi. Ya nanti tolong info sama antrian ya. Eh, ya udah. Oke, baik. Kita buka dulu ya. Sebentar. Ya, Bu. Saya eh Kak Nanda ini udah di recording belum Kak Nanda? Sudah, Bu. Oh ya, baik. Makasih. Recordingnya di Kananda aja deh ya. Takutnya saya pas ada tamu datang. Oh iya, Bu. Baik, kita mulai ya. Recordingnya dimulai pas kita mulai nih sekarang ya. Tapi di breakout room udah masuk Rizky nih. Rizky kayaknya, nah ya, pada nyangkut ya nggak bisa masuk. Iya, Bu, susah. Iya, soalnya kemarin kita kan pakai yang gratisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita sesinya dua dituntaskan untuk presentasi. Jadi nanti kalau ada teman yang baru nyusul, nanti diinfokan ya. Karena recording akan jalan terus. Dan nanti saya akan lihat dari recordingnya. Selain juga kalian, apa namanya, tolong direkap ya. Kalau misalnya pihak udah nggak sanggup, nanti chat aja temennya yang lain siapa gitu. Nanti direkap siapa aja yang presentasi, pada saat siapa yang presentasi, apakah itu individu atau kelompok. Terus partisipannya yang aktif siapa aja yang bertanya gitu ya, atau menanggapi ya. Nanti saya akan lihat rekamannya. Kemudian nanti kalau ada tambahan-tambahan dari saya, mungkin saya sampaikan pada minggu berikutnya jika nanti keburu tamu saya datang ya. Jadi saya nggak bisa stay tune, tapi di Zoom ada sebenarnya. Dan di record juga ada asistennya juga di Zoom. Jadi tetap terawasi. Nah, untuk sesi kita karena padat, jadi kalian langsung aja ya presentasi, kemudian tanya jawab. Baik, kita awali seperti biasa ya dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berkah dan pencapaian kita semakin baik. Semua target-target tercapai dengan baik dan cepat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Pia. Udah bisa share screen ya Pia? Ya, Bu. Hmm. Udah, Bu. Ya, sudah. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. eh, saya, Sapia, akan mempresentasikan materi tentang pro- Roadster and Gamble dalam tema sistem penggajian yang kompleks. Ibu ini makalahnya tidak dia bikin PPT. Ya, nggak apa-apa. Ini yang paper ya. Nanti kalau yang PPT kan Iya, ya, kelompok ya. PPT yang kelompok. Ya. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pengenalan tentang Roadster and Gamble atau P dan G. Procter and Gamble adalah perusahaan multinasional yang dikenal secara global sebagai salah satu pemain utama dalam industri produk konsumen. Berdiri sejak 1837,
Procter Gamble telah berhasil membangun portofolio merek yang mencakup berbagai kategori produk, seperti perawatan rumah tangga, perawatan pribadi, produk kesehatan, dan produk bayi. Beroperasi, beroperasi di berbagai belahan dunia dengan ribuan karyawan, memiliki memiliki misi untuk menciptakan inovasi yang meningkatkan kehidupan sehari. Terus, sangat pentingnya sistem informasi akuntansi dalam perusahaan besar, ya- yaitu sebagai perusahaan dalam skala besar, Procter Gamble menghadapi kesulitan operasional dan finansial yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, sistem informasi akuntansi atau SIA menjadi komponen penting yang mendukung berbagai fungsi manajemen dan pengambil keputusan di Procter Gamble. SIA merupakan sistem mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Keberadaan SIA yang efektif membantu perusahaan dalam memastikan transparansi laporan keuangan, menjaga arus kas, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan menyediakan data YAN. Di perusahaan besar seperti Procter Gamble ini, SIA tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan pelaporan keuangan. Sistem ini juga berperan penting dalam menyediakan informasi yang relevan untuk evaluasi kinerja, efisien operasional, dan optimalisasi sumber daya. Dengan adanya SIA yang andal, Procter Gamble dapat merespon perubahan pasar dengan cepat, mengurangi resiko kesalahan, dan memperkuat posisi mereka dalam industri. Selanjutnya ada visi dan misi sistem informasi akuntansi. Dalam menghadapi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks, Procter Procter Gamble menetapkan visi dan misi yang jelas untuk sistem informasi akuntansi mereka. Dengan adanya SIA yang andal, Procter Gamble dapat memastikan pengelolaan data keuangan yang tepat dan mendukung tercapai tujuannya strategis perusahaan. Nah, di sini ada visi sistem informasi akuntansi, Procter Gamble. Visi SIA, F dan G adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan pengelolaan informasi keuangan yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses secara real time. SIA diharapkan menjadi sumber informasi yang terpercaya dan strategi dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan efektif. Sistem ini dirancang agar fleksibel terhadap perubahan bisnis dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang. Dan misinya dalam pengelolaan informasi keuangan. Di sini misi sistem informasi akuntansi dalam Procter Gamble ini adalah mengelola informasi keuangan perusahaan dengan prinsip akuntabilitas. Di sini ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama pengumpulan data yang akurat, yang kedua pemrosesan data yang efektif, yang ketiga penyediaan informasi yang relevan, yang keempat kepatuhan terhadap regulasi. Tujuannya tujuan efisiensi dan transparansi. Tujuan utama dari SIA di Procter dan Gamble ini adalah untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Efisiensi dicapai oleh laki-laki, transparansi diwujudkan melalui pelaporan. Dengan mengimplementasikan SIA yang memiliki visi dan misi yang kuat, berupaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri, memastikan data keuangan, dan mendukung pertumbuhan sektor perusahaan. Terus di sini ada struktur sistem informasi akuntansi.
akuntansi. Sistem informasi akuntansi pada perusahaan seperti Procter and Gamble ini dirancang untuk mendukung pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data keuangan dengan akurat. Struktur SIA melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja sama dalam sistem yang terintegrasi. Berikut ini diagram dasar SIA, diikuti dengan penjelasan masing-masing komponen, yaitu yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini ada terbagi ada dua ya, teman-teman. Ada data atau data base dan file. Terus ada prosedur atau langkah dan alur. Terus ada orang atau user dan admin SIA. Komponen utama sistem informasi akuntansi SIA, yaitu terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan dengan akurat dan efisien. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi akuntansi adalah alat untuk menjalankan proses SIA. Perangkat ini mencakup program komputer atau aplikasi yang membantu mencatat transaksi, memproses data keuangan, dan menghasilkan laporan yang diperlukan. Perangkat lunak yang baik harus memiliki fitur keamanan, kelinking, dan kemampuan untuk menangani volume data yang besar. Ya, Contohnya termasuk ya. perangkat lunak. Via bisa dipercepat lagi 2 menit lagi. Jadi setiap yang presentasi maksimal 15 menit ya. Nanti Oh, pertanyaannya dibatasi aja 2 pertanyaan ya. baik, Bu. Ya, Jadi kayaknya. ini disingkat-singkat aja Ya, contohnya. intinya aja. Ya, Terima ya. kasih. Terus selanjutnya ada data. Data adalah inti dari data adalah mencakup semua informasi keuangan yang berkaitan dengan transaksi bisnis, aset, kewajiban, modal, dan informasi akuntansi lainnya. Terus yang ketiga, prosedur. Prosedur dalam SIA adalah kumpulan aturan atau pedoman yang mengatur proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pelaporan informasi keuangan. Terus yang keempat, orang atau pengguna adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem ini seperti staf akuntansi, analisis keuangan, auditor, dan manajer yang memanfaatkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Terus, jenis sistem informasi akuntansi di Procter and Gamble, yaitu mengandalkan sistem informasi akuntansi yang terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan keuangan dan transaksi perusahaan. Yang pertama, sistem pembukuan atau sistem buku besar. Dalam sistem ini, yaitu digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, pengeluaran, dan penerimaan. Terus yang kedua ada sistem penggajian, yaitu berfungsi untuk mengelola segala aspek penggajian karyawan, termasuk perhitungan gaji, tunjangan pajak, pemotongan, dan pembayaran. Sistem ini membantu Procter and Gamble memastikan penggajian yang tepat waktu dan akurat, serta mempermudah mencatat seluruh transaksi terkait pembayaran karyawan. Terus yang ketiga, sistem manajemen kas, yaitu sistem yang menghubungkan arus masuk dan keluar kas, membantu perusahaan mengendalikan pengeluaran kas dan merencanakan kebutuhan kas harian. Oke, baik. Terima kasih, Pia. Udah, Bu. Sudah cukup. Ya udah. Nah, jadi ini bahasannya tentang PNG ya. Nah, Ya, apa sih yang diangkat dari PNG ini? Nah, PNG adalah perusahaan global di mana perusahaan ini berada di setiap negara. Nah, kemudian dalam hal sistem penggajiannya, karena berada di setiap negara, maka kebijakannya selalu berbeda-beda untuk sistem penggajiannya, tergantung di mana kebijakan tentang sistem ketenagakerjaan, kemudian sistem perpajakan pasti akan berpengaruh pada sistem informasi akuntansi khusus di bagian penggajiannya. Jadi intinya di sana ya.
Baik, silakan temennya yang mau bertanya, dua orang aja. Ya, buat yang mau bertanya, silakan teman-teman. Nanti materinya kalau misalnya kan ini kan belum saya ini paparin sepenuhnya ya. Jadi jika ada teman-teman yang mau ini tahu secara detailnya, nanti saya share di grup aja buat yang ingin membacanya ya. Nanti jika dalam 2 menit nggak ada yang tanya, di close aja ya, Via. Lanjut sama yang mau presentasi berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana teman-teman untuk mempersingkat waktu juga, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pia mau nanya Pia, Boleh. Siapa ini? Rizky. Oke. Ini nanti Bu dikeluarin. Ayo Rizky, segera. Iya Bu, ini mau tanya terkait materinya ya. Eh, Mengapa sistem pengkajian PNG ini dianggap kompleks? Apa sih yang eh, membuat eh, sistem pengkajiannya kompleks? Mengapa sistem penggajian dalam Procter and Gamble ini penggajian kompleks gitu, Ki? Kenapa sih ini sistem pengkajiannya dianggap eh, kompleks kayak gitu? Hmm, Mengapa sistem penggajian di PNG ini dianggap kompleks? Karena sistem penggajian di PNG dianggap kompleks karena melibatkan berbagai kebijakan gaji yang berbeda di setiap negara tempat mereka beroperasi. Selain itu juga ada elemen tambahan seperti bonus, tunjangan, dan pajak lokal yang bervariasi antar negara. Hmm, Gimana Rizky? Ada yang kurang jelas atau kurang detail? Oh, berarti sistem pengkajiannya ini bukan patokannya di satu negara aja, tapi di beberapa negara juga ya. Jadi eh, si kebijakan-kebijakannya juga bervariasi, makanya dianggap kompleks gitu ya. Ya, Iya, jadi tergantung apa di mana kebijakan beroperasi. masing-masing setiap negara. Oh, jadi Pasti kirain cuma berbeda-beda. satu. Ya, ya, siap, siap. Ya. Makasih, Jadi Pia. terpengaruh oleh peraturan terutama di ketenagakerjaan dan perpajakan ya. Kalau sudah beda negara pasti beda lagi kan ketentuannya. Baik, terima kasih Rizky. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pia. Nah, kita persilahkan untuk yang lain yang ingin presentasi. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Silakan di stop share. Ya, Ya Bu, sabar Bu. ya. Ada Siapa Bu. nih sekarang yang mau presentasi? Mau kelompok atau individu boleh. Silakan, ayo dimanfaatkan waktunya. Ine, Apa Bu? ayo presentasi. Merianti, Justice. Kalau Yang Rizky kelompok udah apa ya tenang Bu? ya. Rizky sama Pia udah tenang semua. Kelompok sudah, ini Alhamdulillah. sudah, ya kan?
Ayo, Ine, udah ready? Nanti dulu mau lagi cari. Udah mulai, Bu? Ayo, langsung aja, Ine. Share screen, Ine. Ine, nggak bisa di-share screen kah? Nggak bisa, Bu. Laptopnya lagi masalah. Apanya yang lagi masalah? Laptopnya. Oh, gitu. Ya, Atau Ine dari file saya aja kali ya. Ini 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 yang individu kan? yang terompok, Bu. Oh, yang kelompok. Yang kelompok udah dikirim ke grup belum? Kirim ke grup aja dulu filenya, biar bisa Oke. dan share screen. Kirim ke grup filenya. Jadi nanti dibantu share screen. Udah ini dikirim filenya. Untuk yang lain, eh, Merianti, Justice, filenya dikirim aja ke grup biar kalau ada kendala dengan share screen, waktu kita efektif ya. Ini sekelompok sama siapa? Keyboard, Bu. Sama Gilbert.
Udah paham, Bu? Udah, sebentar saya ambil dulu. Sama siapa lagi? Ini berdua aja. Iya, Bu. Berdua Oh iya, doang. iya. Memang berdua-berdua ya. Kayaknya kemarin Rizky bertiga deh. Ini yang ngirim makalah siapa? Oh, Justice. Oke, sekarang saya yang share screen. Silakan Ine bersiap-siap ya. Kemarin sebelum kelompok tapi nggak ada ya. Yang dikirimnya ini bukan PPT ya, tapi PDF ya. Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kelihatan? Udah, Bu. Ya, silakan. Silakan dimulai, Ine. Definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan revenue kris adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasional memproseskan informasi terkait yang berhubungan dengan menyediakan barang dan saja kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama dalam siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Satu, entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan terdiri atas tiga tahapan. A. Menerima pesanan konsumen. B. Pengecekan dan persetujuan kredit konsumen. C. Pengecekan ketersediaan persediaan. Dua. Pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari dua tahap. Satu, pengambilan dan penempatan pesanan. Dua, pengiriman pesanan. Tiga, penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan satu, penagihan kepada pelanggan, dua, update data piutang usaha, empat, penagihan gas, penagihan kas. Langkah keempat terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas melibatkan satu, penangganan kirim uang dari pelanggan, dua, penyimpanan yang tersebut di bank. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi pengiriman. Ancamannya satu, kesalahan pengiriman. Barang dagang yang salah, jumlah yang salah. Dua, alamat yang salah. Dua, ancaman pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Satu, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan strip penempatan pemindahan kode garis pengendalian aplikasi entry data. Dua, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Batasi akses fisik ketersediaan dokumen semua transfer internal persediaan perhitungan fisik
kesediaan secara periodik, kesediaan, dan rekonsiliasi piutang perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi penagihan dan piutang usaha. Ancaman satu, kegagalan kegagalan untuk menagih perangkang. Dua, kesalahan dalam penagihan. Tiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui piutang usaha. Prosedur pengendalian yang dapat dilakukan. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Pembelian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Rekonsiliasi kartu pengambilan dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Dua, pengendalian edit entry data daftar harga. Tiga, rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke belakang. Selanjutnya si Rekonsiliasi. Gilbert. Kepleset mulu nih, rekonsiliasi. Iya Bu, Iya, lanjutnya Gilbert Bu. sudah ada. Oh ya, silakan Gilbert. Gilbert, suaranya ada nggak? Udah ada atau belum Gilbert? Tapi Gilbert belum ada ya. Ini siapa yang baru masuk? Andrean, Bu. Oh, Andrean. Mana aja Andrean? Iya, tadi habis di jalan, Bu. Hmm. Gilbert belum ada ya? Ini, Gilbert ini lagi mau masuk Zoom nih, Bu. oh baru mau masuk. Iya, Ibu. Baik. Nanti batasi penanya 2 orang aja ya. Ini kalau misalkan dalam Iya Bu. durasi 1 menit belum ada yang tanya, udah skip aja. Ya, terima kasih.
Ini Gilbert udah ada atau belum ya? Kalau belum, Ina lanjut aja, Ina. Oh iya, Gilbert udah udah. ada, Bu. Udah ada, tapi dari Udah. tadi belum masuk. Ini udah. Oh iya, oke, udah kelihatan. Silakan Gilbert. Gilbert dibuka ininya wajahnya, biar kelihatan dong gantengnya. Oh siap, Bu. Ini perkenalan udah selesai tadi nih. Nek, Ah, apa mana? Gil? Ini di Oh, punya oke. ibu. Lanjut. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi penagihan kas. Gilbert, wajahnya Ancamannya, dibuka, kameranya Hah? dibuka. Dibuka ya? Belum ditulis. Oke, Oke. Ancaman pencurian kas. Prosedur yang bisa untuk mengendalikan yang dapat diterapkan untuk mengatasi pencurian kas, misalnya pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan black box, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seorang yang tidak terlibat dalam pemesanan penerimaan kas. Lanjut, masalah-masalah pengendalian umum. Satu, kehilangan data. Dan kedua, kinerja yang buruk. Kehilangan data bisa diatasi dengan prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis. Sedangkan kinerja yang buruk bisa diatasi dengan persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Lanjut, siklus pendapatan. Agak rumit sedikit ini ya. Dari pelanggan itu mempunyai permintaan, pesanan, dan pembayaran. Lalu siklus yang terdiri dari pelanggan, kurir, dan siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari penyimpanan bank, laporan, penjualan, dan komisi, serta dengan sistem buku besar dan pelaporan, siklus manajemen dan SDM, siklus pendapatan hmm, jawaban atas permintaan. Oke, lanjut. Informasi dan prosedur yang dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi berikut ini. Merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. Memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambahkan atau tidak atau lebih. Lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan dan kesalahpahaman, mohon dimaklumi. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian. Nek. Ah, Udah. Apa lagi?
Gilbert mau nanya Gilbert. Siap Bang, lanjut. Coba ini apa namanya? Slide terkait ancaman. Kan ada beberapa ancaman nih Gilbert. Iya, iya lanjut. Kalau misalnya dari ancaman ini, apa sih dampaknya kalau misalnya nggak ada pembaruan data di piutang usaha secara berkala di pengelolaan siklus eh, pendapatan ini, kalau misalnya nggak diperbarui nih datanya. Udah Pak, oke, cukup. Udah. Ada Dah, berapa ancaman? Apa dampak ya kalau tidak diperbaharui ya? iya, Oh, langsung aja Bang, langsung saya jawab ya. boleh, boleh. Oke. Kalau contohnya ada ancaman kan, ada ancaman tidak diperbaharui, pasti data itu tidak apa lagi, tidak tidak konsisten lah, tidak bisa dipakai lagi. Pasti data itu hilang kalau tidak diperbaharui. Maka semua data di perusahaan akan terbuka oleh perusahaan lain. Lanjut, ketidakpembaruan data piutang usaha dapat menyebabkan yaitu ketidakakuratan dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan, kesulitan dalam menagih piutang karena informasi yang tidak terkini, risiko 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 kebocoran data oleh perusahaan lain dapat risiko kebocoran pendapatan dan pengelolaan arus kas yang buruk di dalam perusahaan. Maka data di perusahaan jika ada masalah harus diperbarui itu Bang. Gimana Bang? Jadi kalau misalnya nggak diperbarui berarti datanya nggak akurat gitu maksudnya Gilbert. Iya, tidak akurat, Hmm. Terus ya kesulitan dalam sulit. menagih. Nah, Oh, risiko hmm, lagi. Iya, kalau ada masalah data di perusahaan, mesti harus diperbaiki gitu. hmm. Oke, makasih Gimana apa kurang Gilbert. jelas apa tanggapan lain? Iya cukup Gilbert, makasih. Bertanya dong, Gilbert. Siap, lanjut. Gimana? Saya tampung semua. Saya mau nanya dong, eh, tapi menurut masing-masing ya, kalau boleh, manfaat siklus pendapatan itu apa sih dalam sistem informasi akuntansi? Manfaat siklus pendapatan dalam sistem informasi. Ya, Oh, bentar ya. Ini apa ada Apa? masukan lain? Coba ulangi, Septi. Apa manfaat siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi? Oke, nanti ya. Ada lagi, ada lagi nggak Gilbert? Mau nanya nih Gilbert. Kalau sama kamu saya nggak ambil ya, saya nggak tampung. Ini mau nanya Gilbert. Bentar bang, sabar.
Manfaat sistem informasi akuntansi siklus pendapatan. Ya, Via ya. Itu pertanyaan bukan? Iya, Itu pertanyaan. Pertanyaan Sivia itu. Oke. Manfaat sistem informasi dalam siklus pendapatan itu eh, satu, penerimaan pesanan pelanggan. Manfaatnya itu mening- meningkatkan akurasi data, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan pesanan pelanggan melalui sistem otomatis, peningkatan kecepatan proses. Pesanan dapat diproses lebih cepat dengan otomatisasi termasuk pengecatan ketersediaan barang. Ada dua persetujuan trading, manfaatnya evaluasi risiko yang lebih baik. Sistem informasi akuntansi memungkinkan analisis kredit pelanggan berdasarkan data historis dan skor kredit. Itu ya. tapi kalau menurut Gilbert sendiri apa Gilbert? Mau menjebak saya ini ya. Wow. Enggak, kan menurut pendapat masing-masing gitu kan. Jadi menurut Oke, kan oke. kayak gitu. Tapi kalau Kalau menurut menurut saya ini manfaat akuntansi, manfaat siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi itu untuk mencatat transaksi secara rinci dan lengkap, memfasilitasi laporan keuangan, mencegah kesalahan dan kecurangan, mempermudah proses audit dan review eksternal, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat, menjamin keamanan data keuangan dalam perusahaan, serta terlindungi semua data perusahaan bisa terlindungi. Gimana menurutmu? baik, baik, baik. Jawabannya Apa ada yang kurang jelas? Mau lanjut? cukup jelas, cukup jelas. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya aja. Terima kasih Gilbert, Ina. Oke. Iya, iya. Cek, Oke, cek, Bang cek. Gandung. Lanjut, cek. Mas Gilbert, mau nanya nih Mas Gilbert. Langsung tampung. Ini setiap perusahaan itu memiliki risiko masing-masing ya, dalam siklus Iya, pendapatan. iya. Ini bagaimana cara menangani risikonya dalam siklus pendapatan untuk pengelolaan data perusahaan dengan tepat dan benar gitu. Hmm. Ribet juga jawab pertanyaanmu ya, Bang ya. Kamu dari mana aja tadi? Ini ini jaringannya agak ngelag Bang. Sorry, sorry. Iya. Maaf Bu, jaringannya ngelag tadi Bu. Mm-mm. Izin menjawab, Bang Justice. Oke, Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulangi? ini bagaimana cara mengatasinya risiko-risiko yang ada di perusahaan dalam sistem siklus pendapatan. Ini cara mengatasinya dengan benar dan tepat gimana itu sih Gilbert? Ini Oh, cara mengatasinya ada beberapa yang saya dapat di sini, Bang. Satu,
menilai risiko secara berkala. Yang kedua, membackup data secara berkala, mengontrol data perusahaan, mengimplementasikan disaster recovery, mengatasi masalah data penting, melakukan analis data, dan membangun infrastruktur IT yang kokoh, serta memiliki karyawan yang lihai dalam data perusahaan. Mungkin hanya itu jawaban saya, Bang. Jika kurang jelas, mohon ditanggapi. Bang Baik, Mas. Jasdes. Baik, Mas Gilbert. Jawabannya terima kasih. Dan mungkin ada beberapa dalam sistem siklus pendapatan ini, apakah bisa digunakan dalam usaha-usaha kecil apa gimana nih Mas Gilbert? Bisa lah, Bang. Nah, Usaha kecil kan memegang duit kan. Pasti menghitung pendapatannya, menghitung kerugiannya, menghitung pengeluarannya, gitu, Bang. Semua pedagang kecil, pedagang besar, perusahaan memakai siklus pendapatan, walaupun tidak selengkap yang dimiliki perusahaan. Gitu, Bang. Gimana, Bang Justus? Oke Bang Gilbert, makasih ya. Masih masih ada? Kelompok satu, terima kasih untuk presentasinya. Cukup menarik ya, presentasi dari kelompok satu. Silahkan di-close aja supaya bisa masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih, Ine, Iya, Bu. Gilbert. Makasih banyak, Bu. kasih banget, Bu. Yang lain silahkan bisa langsung share screen. Siapa yang mau berikutnya? Share screen aja langsung, bisa kan? Siapa? Mau Justice atau Andrean? Atau mungkin mau Gilbert atau Ine lagi untuk yang pribadi, tugas individu maksudnya? Untuk individu sama si Gilbert nggak dipresentasikan. Ini lanjut aja kalau Iya, mau. Justice mau presentasi kelompok atau individu juga boleh. Gak apa-apa, silakan aja. Jadi nggak tunggu-tungguan ya. Semua udah dikasih akses untuk bisa share screen. Kecuali Kalau presentasi kendala tugas seperti tadi, nanti saya bantu. saya dong Ibu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik Bu, saya presentasikan aja ya. Yang kelompok ya Bu. Nah, baik, Ya. silakan Justice. Ini gimana Ibu? Saya share aja di di ke Ibu apa gimana? Eh, Justice bisa share screen nggak? Ini laptopnya nggak ada Ibu. Oh gitu. Di apa tadi di grup udah ngirim belum? Udah. Siklus konferensi. Tadi yang ngirim siklus pengeluaran. Oh ini yang makalah Justice atau yang mana? Coba Ya, Justice paling ketik. bawah Bu. Barusan dikirim tadinya. Oh yang warna merah ya? Iya Bu. Oh ya, Andrean
Saya minta tolong dimasukin ke grup sementara ya. Ini ke grup WA maksudnya. Jadi nanti kalau butuh bantuan share screen bisa dibantu. Kalau saya jadi ada tamu saya datang dari Disperindak, saya minta tolong dibantu lead ya, Andrean ya. Nanti kalau ada Oke, kesulitan Bu. Oke. Oke, Bu. untuk share screen, nanti bisa dibantu ada asisten saya. Andrean, tolong dimasukin ke grup ya. Asisten saya dimasukin grup supaya nanti bisa bantu share screen. Ande lagi hidupin laptop, Bu. Siapa itu? Ya, udah kelihatan Justice ya ini ya. Ya, Bu. Tadi Merianti ada, masih ada kan Merianti? Ini Mary-nya udah keluar, Ibu. Oh, udah keluar. Kenapa? Iya, Kenapa Mary keluar? Ada itu kerja. Gak tahu, kurang Bu. tahu sih. Oke, silakan Justice. Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya yang berjudul Siklus Konferensi yang disusun oleh Diak Suma Merianti dan Justice. Justice bisa dibuka kameranya nggak? Bisa, Bu. Nah, biar kelihatan wajahnya gitu Kan. kan. Ganteng kan? Ya, Gilbert ada temennya. Tadi saya mau minta Ina karena ini dua gadget ya. Jadi, ya silakan. Slide kedua, Bu. Lanjut, Bu. Baik, pengertian konversi. Siklus konversi adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan transformasi sumber daya menjadi produk, jadi atau layanan. Dua, pentingnya siklus konversi. Siklus konversi merupakan jantung dari banyak bisnis, terutama yang terlibat dalam manufaktur, produksi, atau penyediaan layanan. Tiga, tujuan presentasi ini yaitu memahami konsep siklus konversi dalam sistem informasi akuntansi, aktivitas-aktivitas yang terlibat, dan hubungannya dengan siklus lain dalam SIA, Bu. Hmm. Lanjut, Bu. Pengertian siklus konversi. Aktivitas dalam siklus konversi yaitu satu, merencanakan dan pengendalian produksi, menentukan kebutuhan produksi, jadwal produksi, dan mengelola persediaan, dokumen rencana produksi, pesanan pembelian, dan formulir permintaan material. Dua, penerimaan dan pengeluaran bahan baku. Satu, penerimaan bahan baku, memeriksa kualitas dan menyimpannya dengan benar. Dokumen laporan penerimaan, laporan inspeksi, dan catatan penyimpanan material. Tiga, proses produksi. Satu, mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Dua, dokumen pesanan produksi, laporan proses produksi, dan catatan waktu ganti mesin. Empat, pengiriman dan penjualan. Mengemas, mengirimkan, dan menyerahkan produk jadi kepada pelanggan. Dokumen pengirim, faktur, dan konfirmasi pesanan pelanggan. Lanjut, Bu. Itu langkah-langkah dalam siklus konversi. Satu, pengadaan bahan baku. Itu pembelian bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Dua, dokumen yang digunakan, pesanan pembelian, faktur pembelian, bukti penerimaan barang. Dua, proses produksi. Pengelolaan bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Tiga, pengelolaan persediaan. Mengelola jumlah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
Sistem akuntansi mencatat perubahan jumlah persediaan. 4. Penjualan barang jadi. Produk jadi dijual kepada konsumen. Faktur penjualan dicatat dalam sistem akuntansi untuk mencatat pendapatan. 5. Penerimaan kas. Kas diterima dari hasil penjualan tersebut, baik tunai atau melalui piutang akan dicatat. Peran siklus konversi dalam sistem akuntansi. 1. Akurasi laporan keuangan, memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar untuk menghasilkan laporan yang akurat. Step 2 yaitu pengelolaan persediaan yang efisien, menghindari kekurangan atau pemborosan bahan baku. 3. Kontrol biaya produksi, membantu perusahaan mengendalikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lanjut, Bu. Sistem akuntansi biaya. Pengertian sistem akuntansi yang melacak dan mengumpulkan biaya yang terkait dengan produksi, termasuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tujuannya itu mengendalikan biaya, mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau dioptimalkan. 2. Pengambilan keputusan harga, menentukan harga jual yang tepat untuk produk atau layanan. 3. Evaluasi kinerja, menilai efisiensi dan efektivitas proses produksi. Itu pentingnya siklus konversi. Dalam sistem informasi akuntansi, peran penting siklus konversi yaitu efisien penggunaan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya. 2. Produk dan layanan berkualitas tinggi, mempertahankan standar kualitas yang konsisten di seluruh proses produksi. 3. Akuntansi biaya yang akurat, menyediakan data yang handal untuk analisis biaya, pengambilan keputusan harga dan evaluasi kinerja. 4. Manajemen sumber daya manusia, pengambilan meminimalkan biaya penyimpanan. Sistem manajemen sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi. Sistem sumber daya manusia dalam sistem akuntansi ini pengertian: 1. Sistem yang memastikan ketersediaan tenaga kerja, keterampilan untuk produksi, pengelolaan pengajian karyawan, dan melacak kinerja karyawan. 2. Elemen rekrutmen dan pelatihan, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk peran produksi, pengajian dan tunjangan, mengelola kompensasi karyawan dan tunjangan. 3. Manajemen kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Ini peran siklus konversi dalam sistem informasi akuntansi sangat penting karena merupakan jantung dari banyak bisnis, terutama yang terlibat dalam manufaktur, produksi, atau penyediaan layanan. Berikut beberapa peran pentingnya dalam sistem informasi akuntansi. 1. Efisien penggunaan sumber daya. Siklus konversi membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Dengan melacak penggunaan sumber daya secara akurat, perusahaan dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisien produksi. 2. Produksi dan layanan berkualitas tinggi. Siklus konversi memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten. Dengan melacak setiap tahap produksi dan memeriksa kualitas bahan baku, perusahaan dapat menghindari kesalahan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar. 3. Akuntansi biaya yang akurat. Siklus konversi menyediakan data yang akurat untuk analisis biaya, pengambilan keputusan, harga, dan evaluasi kinerja. Untuk membantu memahami biaya produksi, menentukan harga jual, dan kompetitif dalam mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi. Manajemen persediaan yang efektif. Dalam siklus konversi ini membantu perusahaan mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi secara efektif. Dengan adanya manajemen persediaan yang efektif dapat menghemat biaya penyimpanan dan meningkatkan profitabilitas.
Nah. Empat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dihasilkan dari siklus konversi sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi tentang biaya produksi, tingkat inventaris, dan tenaga dan kinerja produksi dan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat mengenai strategis produksi, penentuan harga, dan investasi. 5. Peningkatan profitabilitas. Dengan meningkatkan efisien ini, pengguna sumber daya akan meningkatkan kualitas produk yang menarik dan akan manajemen persediaan. Siklus konversi ini dapat secara signifikan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lanjut. Masalah siklus konversi dalam sistem informasi akuntansi. 1. Kesalahan data. Data yang tidak akurat seperti informasi persediaan biaya produksi atau permintaan pelanggan akan menghasilkan informasi yang salah dalam pengambilan keputusan. 2. Data yang tidak lengkap. Ketidakadaan data yang lengkap seperti informasi tentang bahan baku, waktu produksi atau biaya. Overhead dapat menghambat analisis yang tepat dan membuat perencanaan menjadi kurang akurat. 2. Kurangnya integrasi sistem. Sistem terpisah. Jika sistem informasi akuntansi ini untuk siklus konferensi tidak terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem manajemen, sumber daya manusia, atau sistem penjualan, akan sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang proses produksi. 3. Kurangnya pengendalian internal. Kurangnya pengawasan terhadap proses produksi, persediaan, dan akuntansi biaya dapat menyebabkan kesalahan, penipuan, dan pemborosan. Sistem pengendalian yang lemah. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat membuat siklus konferensi rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan. Untuk mengatasi masalah-masalah rumusan dalam siklus konversi ini dalam perusahaan perlu meningkatkan kualitas data, melakukan verifikasi data, meningkatkan proses pengumpulan data, dan memastikan data yang lengkap dan akurat. 2. Meningkatkan integrasi sistem, menggabungkan sistem informasi akuntansi dengan sistem lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang proses produksi. 3. Menerapkan proses bisnis yang efisien, mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, dan menerapkan standarisasi. 4. Memperkuat pengendalian internal, memperkuat pengawasan, menerapkan sistem pengendalian internal, dan melakukan audit internal secara berkala. 5. Meningkatkan keterampilan personil, melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan personal dalam sistem informasi akuntansi baik produksi, proses produksi, dan manajemen perusahaan. Kesimpulan, siklus konferensi ini dapat memproses yang kompleks tapi penting dalam sistem informasi akuntansi. 2. Memahami elemen-elemen kunci dari siklus ini, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan operasinya, meningkatkan efisien, dan mencapai tujuan keuangan mereka. Baik, terima kasih hasil presentasi ini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Tapi saya apa namanya kita sendiri Nah, boleh pertanyaan. boleh yang siapa ini? Siapa? Saya Ina, ayo gas Ina. Bagaimana mengapa sistem ELP membantu mengoptimalkan siklus konversi dalam sebuah perusahaan? Waduh, mohon maaf banget ini. Ini suara kamu putus-putus nih, Nek. Waduh, gimana, Nek? Coba ulangi lagi, Ya, siapa tahu. kirim ya di WA. Nah, oke, gas, gas, gas.
Ini yang mau bertanya, coba kirim aja di WA ya, siapa tahu suaranya putus-putus gitu ya kan. Ini si Bang Gilbert mau bertanya, Bang Rizky. Oh ya, mau nanya nih, Justice. Itu kan di slide masalah siklus konversi dalam sistem informasi ya, di bagian ke sistem pengendalian yang lemah. Iya, Ini kenapa sih sistem pengendalian internal yang lemah itu bisa mempengaruhi mempengaruhi siklus konversi? Kalau misalnya mempengaruhi ini, apa sih solusinya? ini baik langsung saja ya Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bang Rizky ya. Biar tidak dimakan waktu, saya langsung saja menjawab ya. Ini Bang Rizky tentang pertanyaannya yaitu bagaimana mau bagaimana mem- bagaimana pengendalian internal dalam mempengaruhi siklus konferensi dan apa solusinya. Ini dalam sistem informasi akuntansi dalam memberikan solusi untuk mempengaruhi siklus konferensi ini, yaitu ini sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, yaitu pemborosan atau bahkan penipuan dalam proses produksi ini, yaitu apa ya, menerapkan pengawasan yang ketat, melakukan melakukan prosedur prosedur yang standar, yang operasional, yang yang melibatkan banyak data dan proses. Ini tanpa pengendalian internal yang kuat ini, perusahaan yang rentan terhadap manipulasi data sepertinya penggelembungan biaya produksi, kehilangan barang dalam proses, atau salah pengelolaan persediaan. Dalam untuk mencari solusinya, yaitu em, pengendalian yang ini dalam mencari solusinya yaitu menerapkan pengawasan yang dekat dekat menerapkan pengawasan yang ketat, melakukan audit rutin, dan mengembangkan prosedur-prosedur yang ada di perusahaan itu Bang Rizky. Apakah Bang Rizky, hmm? Halo Bang Rizky. Jadi dalam sistem pengendalian internal ini ada kesalahan-kesalahan itu solusinya kayak menerapkan pengawasan gitu, Mas Justice. Hmm. Hmm. Dalam siklus konferensi ini setiap dan apa ya Bang, yang internal ya, mengendalikan sistem internal ya. Mm-mm. Itu dalam siklus konferensi ini, pengendalian internal yang dapat mempengaruhi siklus konferensi ini yaitu eh, mempengaruhi siklus konferensi ini yaitu hmm, tanpa adanya pengendalian internal yang kuat, perusahaan rentan terhadap manipulasi data sepertinya penggelembungan biaya produksi, kehilangan barang dalam proses, atau salah satu pengelolaan persediaan. Dalam pengendalian internal ini, solusinya yaitu prakteknya pemisahan tugas yang yang baik, verifikasi ya, data yang independen, membantu mencegah masalah ini. Oh, jadi ada pemisahan gitu ya terkait Ya, tugas-tugas apa pengawasannya bagian A, B dengan B gitu. Jadi supaya nggak tercampur atau
terjadi kesalahan kayak gitu, Mas Iya, Justice. iya Bang. Oh ya. Ah. Oke, makasih Mas Justice. Iya, makasih ya Bang Ganteng. Ini baik. Ini pertanyaannya sini ya. Bentar ya Nea. Ini biar Oke. hmm, pertanyaan sini ya. Bagaimana penerapan sistem REP membantu mengoptimalkan siklus konferensi dalam sebuah perusahaan? Ini yang dia yang ini Nek, ininya di mana sih? Ininya keluar Ibu. Kenapa Justice? Ini Ini keluar. ininya iya gimana? Pertanyaannya Oh, dijawab gimana dijawab Ibu? dijawab aja nggak apa-apa kan di record nanti kita share recordingnya. Oh, oke, Kental siap. kayaknya ya sinyal. Ini pertanyaannya si ini yaitu bagaimana penerapan sistem REP membantu mengoptimalkan siklus konferensi dalam sebuah perusahaan. Dalam sistem siklus konferensi ini bagian yang penting dalam sistem perusahaan yaitu pemrosesan bisnis yang mencakup konferensi bahan baku menjadi produk jadi. Contoh penerapan enterprise resource planning dapat membantu mengoptimalkan siklus ini melalui integrasi data dan proses yang lebih baik. Dan dalam perusahaan ini beberapa kesalahan-kesalahan yaitu kesalahan data, proses manual, persediaan yang berlebihan, itu mutasinya ya integrasi data dan sangat menghitung kebutuhan perusahaan maupun bahan baku dan jadwal produksi. Nah, otomatis penjaluan menggunakan algoritma otomatis yang membentuk jadwal produksi yang baik secara kapasitas penggunaan hasil mesin yang yang baik secara teratur menggunakan dalam pembentukan reproduksi penjualan. Baik, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Saya, ada saya pertanyaan di sini ya Bang. Ya, baik, Mas. Apa sih hubungan siklus konversi dengan sistem informasi akuntansi? Mudah kok, Bapak. Apa hubungan siklus konversi dengan sistem akuntansi? Iya, Ini baik, saya langsung jawab aja ya Mas Gilbert ya. siap Ini Mas, siap. siklus konversi, ini tadinya saya udah jelaskan itu mengubah input seperti bahan baku dan tenaga kerja menjadi produk atau jasa gitu ya. Untuk memainkan peran penting dalam sistem informasi akuntansi ini. Untuk menyediakan yang bahan baku yang belum jadi, siap pakai gitu Mas Gilbert. Dan untuk hubungannya dalam sistem informasi ini yaitu untuk menghubungkan data dari bagian pembelian gudang dan produksi untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan koordinasi besar. Apakah Mas Gilbert
Ada Lebih yang dari kurang jelas, Bang. baik. Makasih Mas Gilbert. Mantap. Mantap, Bang. Ada lagi teman-teman? Mungkin selfie. Ada nggak selfie? Oke, baik. Terima kasih, Justice. Sendiri juga jalan terus ya. Bu, Ya, terima kasih ya, Justice. Nah, sekarang siapa nih yang mau presentasi kelompok dulu deh? Andrean ya, Andrean. Boleh Bu, tapi aku sendiri. Nggak apa-apa, Justice juga sendiri ya, Justice. Di share aja Bu, aku ini kurang bisa nih. Oke, maksudnya share screen dari saya ya. Iya Ibu Ya, benar. ya. Betul. Ini filenya Andrean ya. Udah saya kirim ulang ke grup. Kananda bisa tolong dibantu share screen? Oh iya, Bu. Sebentar, Bu. Makasih. Ini udah jam-jam kritikal tamunya mau datang. Bisa di slideshow? Oke, baik. Kasih. Silakan Andrean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang Iya, Andrean Kandes. Iya. Saya akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. mempresentasikan. Mempresentasikan, benar Nah, yes. Andrean, wajahnya mana? wajah gantengnya Andrean. Nah, gitu kan biar. Namanya dari mana? Dia kalau paling dulu. Nggak tahu Cok, salah itu. Bu itu agak di ini ya Bu. Salah edit itu Kenapa? namaku. Namaku salah edit. Oh ya, coba coba ke slide depan lagi. Andrean Calvari Gulo loh. Parah. Itu harusnya Nama pakai saya X dulu. ya. Ya itu dari si Anissa Bu bikinnya. Oh, jajan Anissa itu kesemsem sama ini Calvari Gulo Gilbert Iya, tanpa sadar ya itu. iya Ya udah serius, lanjut. serius. Nggak aja lagi ya namanya. Ada Bu lanjut Bu. Siapa yang ngasih tips? Pengertian siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Lanjut Bu. Bisa. Ada tamu. Ada. Kak, Kananda, jangan dipanggil ibu makanya nggak ngerti. Oh kan Anda, oh, Panggil sorry. kakak. I'm sorry. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah memastikan bahwa semua barang atau jasa dipesan sesuai kebutuhan, menerima semua barang yang dipesan, dan memastikan barang tersebut dalam kondisi yang baik, mengamankan barang hingga diperlukan, memastikan bahwa faktur berkaitan dengan barang atau jasa sudah sah dan benar,
mencatat, dan mengklarifikasikan pengeluaran dan pengeluaran kas dengan cepat dan akurat, mengunggah kewajiban dan pengeluaran kas pada rekening supplier yang tepat pada buku besar dan buku pembantu hutang, dan memastikan bahwa semua pengeluaran kas sesuai dengan pengeluaran yang sudah diperhitungkan. Lanjut, Kak. Sini ada pertanyaan. Dilanjut dong, Kak. Sini. Ya, sebentar ya, soalnya agak ngelag. Wah, lu nari. Sap. Oke, dilanjut. Dalam siklus pengeluaran terdapat 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan uang, utang, dan pelunasan utang. Dalam melaksanakan internal adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku, dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus yang keempat, pengeluaran kas. Lanjut dong, Kak. Oke, sudah sampai situ aja, Ibu. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Ayo silakan siapa yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Nanti kalau dalam 1 menit belum ada yang bertanya, lanjut aja ya. Berikutnya siapa? Andrean mau presentasi papernya? Atau ada yang lain mau presentasi paper?
Boleh, Mas. Eh, mau nanya, menurut Andre, kenapa sih integrasi sistem informasi akuntansi ini dengan subsistem siklus pengeluaran itu penting? Kenapa sih menurut Andre itu? Mohon diulang, Mas Rizky. Agak ngelag ini, Mas Rizky. Mengapa Ah, integrasi dalam sistem informasi akuntansi ini dengan sistem siklus pengeluaran itu penting? Jadi menurut Mas Andre, kenapa itu? Mas, maaf, Mas. Ini ngelag ini. Tampung dulu di WA boleh kali ya? Ya, ini saya kirim pertanyaannya. Iya, di WA aja, Mas. Dre, aku mau tanya, boleh gak? Dre, Iya, izin tam- bertanya ya. tampung dulu aja di WA. Oh, Cepet oke. ngelag. Buat Mas Rizky, saya jawab pertanyaannya ya. Mas Rizky. Ya, ya. Oke. Integrasi memastikan kelancaran alur data antara sistem pembelian, penerimaan, pencatatan uang, utang, dan pengeluaran kas. Ini memungkinkan pengelolaan transaksi yang efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menyediakan informasi yang real time untuk pengambilan keputusan. Tanpa integrasi, perusahaan rentan terhadap duplikasi data, kesalahan perhitungan, dan keterlambatan pembayaran. Gimana untuk Mas Rizky? Jadi integrasi yang di sistem informasi akuntansi ini eh, berarti untuk memastikan gitu kelancaran alurnya ya, Mas Andre. Benar, Terkait alur sistem pembelian, penerimaan, pencatatan juga dan juga utang gitu. Ini dipastikan kelancaran alur datanya gitu. ya begitu Mas Rizky. Oke, oke. Makasih, Mas. Sama-sama Mas. Sumpah. Sabar ya buat kakak ini.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak ini. Jadi pertanyaannya itu transaksi besar hanya membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari transaksi apa saja? Oke, yang pertama itu pembelian barang dan jasa. Dia terkait menjual produk setengah jadi atau peralatan. Sedangkan jasa bisa berupa layanan. Misalnya jasa pengiriman, jasa perawatan, atau konsultasi. Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Contohnya penerimaan bahan baku yang dipesan atau pengakuan atas jasa yang telah diberikan oleh penyedia layanan. Yang ketiga, itu ada pencatatan utang. Contohnya, perusahaan mencatat utang untuk pembelian bahan baku atau layanan yang telah diberikan oleh pihak ketiga. Yang keempat, pembayaran. Contohnya itu pembayaran atas utang pada pemasok bahan baku atau pembayaran untuk kontrak jasa. Yang kelima, pengendalian dan pelaporan. Contohnya penyusun laporan keuangan yang mencakup pengeluaran, audit internal untuk memeriksa keakurat transaksi dan penilaian kinerja anggaran. Gimana kakak ini? Oke, boleh tambah lagi nggak? Boleh ditambah lagi. Jadi Nggak, boleh ditambahin soal peta, maksudnya boleh ditambahin pertanyaan lagi nggak? boleh, boleh, boleh. Di WA aja kakak ini. Oke. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak ini yang dia katanya mau nambah. Soalnya itu faktor umum apa saja yang mendorong manajemen melakukan salah saji hasil siklus pengeluaran. Faktor umumnya itu yang pertama itu tekanan untuk mencapai tujuan. Manajemen perusahaan mungkin merasa tertekan untuk mencapai target keuangan atau kinerja tertentu, seperti ya laba yang ditargetkan, pengurangan biaya. Tekanan ini bisa berasal dari pemegang saham, kreditor, atau dalam organisasi itu sendiri. Contohnya, menunda pencatatan utang atau biaya agar pengeluaran tidak tercatat atau periode tertentu dan laba terlihat lebih besar. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Contohnya itu tidak adanya verifikasi yang cukup antara faktur yang diterima dan barang yang diterima atau pengeluaran yang dicatat tidak sesuai dengan kenyataan. Habis itu kurangnya pengawasan atau audit eksternal.
Penjelasannya itu jika perusahaan tidak memiliki pengawasan yang memadai dari pihak ketiga yang independen seperti auditor eksternal, maka manajemen dapat merasa bebas untuk membuat asumsi yang tidak akurat tanpa takut adanya deteksi. Contohnya, mengabaikan atau menunda pencatatan pengeluaran yang seharusnya atau mengubah tanggal transaksi untuk mencocokkan dengan periode akuntansi tertentu. Gimana kakak ini? Oke, udah cukup. Makasih. Ya sama-sama kakak ini. Saya ada pertanyaan di sini. Salah. Makan. Gue nggak bisa jawab. Makan dulu ya. Mesti aja. Mati. Mana zoom gue, Cok? Ini no. Apa namanya? Awal Ginger. Yang mau presentasi lagi short paper dikirim aja. Ditunggu ya. Ada lagi yang mau presentasi short paper? Itu Di-share aja Mas Justin ke grup. yang individu biar saya share aja ya, biar saya langsung presentasi aja ya. Boleh Mas. Share aja Mas. Tes tes Gilbert, gimana Gilbert ini selfie Rizky Ramadan? Ini saya akan memulainya aja ya. Boleh Ya kan? Mas, mulai aja Mas. Silakan di-share. Ya,
Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah. Ini off kamera aja ya biar Boleh, Mas. saya diri. Oke, oke. Lanjut, Mas. Ini mengenai judulnya yaitu Garuda Indonesia. Dulu. Garuda Indonesia adalah jembatan antar budaya dan negara. Ini langsung dalam tujuannya ya. Ini tujuannya untuk menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi di Garuda Indonesia guna meningkatkan efisiensi dan keakuratan pelaporan keuangan. Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus di mana data dikumpulkan secara wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Dalam kesimpulan sistem informasi akuntansi ini, ada pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam temuan utama kepuasan pelanggan yaitu 80% responden merasa puas terhadap pelayanan Garuda Indonesia, terutama dalam hal kebersihan dan pelayanan pramugari. Dua, reputasi Garuda Indonesia dikenal sebagai maskapai penerbangan yang aman dan nyaman, meskipun ada kritik mengenai harga tiket yang dianggap mahal. Tiga, inovasi layanan. Peluncuran program loyalitas dan peningkatan layanan digital mendapat respon positif dari pelanggan. Garuda Indonesia ini adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1947. Ini dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota dari aliansi maskapai global atau SkyTeam. Garuda Indonesia menawarkan sebagai layanan penerbangan pemasukan 5. Maskapai ini memiliki armada modern yang mencakup pesawat-pesawat dari Boeing dan Airbus. Selain itu, Garuda Indonesia juga dikenal dengan program loyalitasnya Garuda Miles yang memberikan keuntungan bagi penumpang setianya. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, Garuda terus berinovasi dengan menawarkan layanan tambahan seperti hiburan dalam penerbangan dan pilihan makanan yang beragam. Lanjut, Garuda Indonesia pentingnya dalam sistem informasi akuntansi. Satu, sistem informasi akuntansi sebagai alat pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi ini di Garuda Indonesia berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan yang tepat waktu. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi ini, Garuda Indonesia dapat pengelolaan data, penyajian informasi yang baik, pengambilan keputusan yang manajerial, pelaporan keuangan yang akurat. Baik, metodologi penelitian dalam sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan desain yang kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Garuda Indonesia mengimplementasikan sistem informasi akuntansi ini, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap efisiensi operasional. Metode studi kasus ini kemungkinan peneliti untuk mengeksplorasi konteks tertentu. Objek penelitian ini adalah sistem informasi yang akuntansi yang digunakan di Garuda Indonesia. Itu meliputi manajer akuntansi, staf keuangan, dan manajer DI. Pengguna lain yang berinteraksi dengan sistem informasi akuntansi. Oke, lanjut. Sampel yang diambil secara purposif dengan fokus pada individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penggunaan sistem informasi akuntansi di perusahaan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, mengumpulkan sebagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, laporan tahunan Garuda Indonesia, dan dokumen perusahaan lainnya yang membahas sistem informasi akuntansi. Kedua, kategorisasi. Mengelompokkan informasi berdasarkan tema, mengimplementasikan sistem
tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem informasi akuntansi. 3. Analisis tematik. Menganalisis informasi ini telah disarankan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara tema-tema yang muncul untuk mencakup praktis terbaik serta area yang memerlukan perbaikan. 4. Sintesis dan penarikan kesimpulan. Menggabungkan hasil analisis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas sistem informasi akuntansi di Garuda Indonesia. 5. Analisis dan pembahasan. Penelitian tentang sistem informasi akuntansi ini pada Garuda Indonesia dapat dianalisis dengan memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Analisis rumusan masalah. 2. Interpretasi hasil atau solusi. 3. Hubungan hasil penelitian dengan teori atau literatur sebelumnya. 4. Implikasi penelitian terhadap teori dan praktik. 5. Keterbatasan penelitian. 6. Analisis dan pembahasan. Dalam analisis pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi ini di Garuda Indonesia telah diimplementasikan dengan baik, maupun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun sistem ini digunakan dengan canggih, masalah seperti ini integrasi data, kurangnya pelatihan untuk penggunaan, dan tidak cukupan dalam evaluasi berkala dapat menghambat kinerja sistem. Oleh karena itu, pada strategis ini mengatasi masalah ini dalam Garuda Indonesia dapat berfungsi secara optimal yang mendukung pengambilan keputusan. 1. Mengimplementasikan yang efektif. 2. Tantangan dalam integratis. 3. Keterampilan pengguna. 4. Kebutuhan akan evaluasi rutin. Dalam sistem akuntansi ini, Garuda Indonesia disarankan untuk mengadakan program pelatihan yang berkelanjutan bagi semua pengguna sistem informasi akuntansi ini, agar mereka bisa lebih memahami fungsionalisasi dan manfaat dari sistem ini. Integrasi sistem yang lebih baik. Perusahaan yang perlu meningkatkan integrasi terhadap sistem informasi akuntansi dalam Garuda Indonesia untuk penggunaan dalam pencatatan atau menganalisis data-data dalam perusahaan Garuda Indonesia. 3. Audit dan umpan balik. Menerapkan mekanisme audit dan mengumpulkan umpan balik dari penggunaan secara berkala untuk menilai kinerja sistem dan mengidentifikasikan sistem penggunaan informasi. 4. Pengembangan sistem. Mempertimbangkan untuk pemakaian sistem informasi yang lebih cepat dan akurat untuk mempermudah perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan Garuda Indonesia terlebih-lebihnya dalam pencatatan sistem data-data untuk menganalisis masukan dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, mohon ditanyakan. Jika tidak ada, ya lebih baik kita tutup sampai di sini ya kita ya. Ada yang mau bertanya itu? Ini Bang Rizky Gilbert ada yang bertanya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, terlalu. Lah, Ada yang mau bertanya enggak? Semisal nggak ada yang mau bertanya, ditutup nih. Oh, Udah pakai sambal kamu? Semangat Belum, nggak asing banget sih. mungkin udah kali cukup ya, Justin. Mas Rizky ada pertanyaan untuk Mas Justin? Nggak ada sih, cukup mungkin dari saya. Cukup ya, oke oke.
Buat ini Udah ada, nggak cukup. ada. Oke, ini ditutup aja punya Justin ya. Makasih banyak buat Justin untuk presentasinya. Ada yang mau presentasi lagi? Ini mau presentasi short paper? Belum. Oh ya udah. Ini ditutup aja ya. Terima kasih semua ini. Nggak ada yang presentasi lagi. Oke. Ditutup aja ini di semuanya keluar aja dari roomnya. Oke, terima kasih, Andrean. Ini nggak ada lagi yang mau presentasi? Nggak ada yang mau ambil kesempatan ya? Oke, kalau nggak ada, kita close aja sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk tim yang sudah presentasi. Terima kasih. Nanti kita akan ulas sedikit-sedikit ketika kita sesi offline ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Bu. Siang, Ibu. beraktivitas.